Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan rahmatan lil alamin. Amma ba'd. Para saudara tamu undangan, para alim ulama yang kami muliakan, puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Kuasa atas limpahan rahmahnya serta maunahnya. Nipak bunga yang berbahagianya bertepatan hari Senin 26 Desember 2018. Para majelis ulama telah mengundang saudara kami dari Gelempang Payung untuk menghadiri acara sosialisasi tentang keagamaan. Mudah-mudahan acara pada hari ini menjadi barakah, bisa bermanfaat dunia dan akhirat. Salam dan salam doa restu bersama para junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau Nabi yang selalu kita puja dan kita banggakan. Mudah-mudahan kita semua jadi umat yang selalu mengikuti amanah dan sunnah. Mudah-mudahan kita semua jadi umat yang selalu menjalankan yang kebenaran, jauh daripada perbuatan yang kebatilan. Ikut serta para keluarga, para sahabat, para tabi'in, para ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin. Kemuliaan dan kehormatan kami yang kami muliakan Ketua Majelis Ulama Kabupaten Aceh Barat Daya beserta para abu-abu Komisi A, B dan C. Teristimewa lagi kepada guru kami Majelis Ulama Aceh yang telah ikut menghadiri kegiatan pembahasan pada pagi yang berbahagia ini, yaitu Al-Fadil Al-Mukarram Abu Yazid Al-Yusufi. Selanjutnya kehormatan kami tidak hingga-hingganya pada saudara kami, para tamu undangan, tokoh agama dalam wilayah Gelempang Payung yang telah hadir pada kegiatan yang berbahagia ini. Dengan ringkas saja, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jtinabah. Ya Allah, nampakkan kepada kami yang benar tetap benar, bimbinglah kami semuanya untuk mengikuti yang benar, dan nampakkan kepada kami yang batil tetap batil, bimbingkanlah kami untuk menjauhkan yang batil. Pembahasan pada hari ini membicarakan satu, tentang ahlu sunnah, dua, ahlul bid'ah, yang ketiga ahli syirik. Maka itu aja saya sebagai moderator pembicara. Pembahasan ini sama-sama kita bahas dan kita bicarakan. Puncaknya kami berikan waktu kepada guru kami Ketua Majelis Ulama Aceh Barat Daya. Waktu dan tempat kami persilakan. Acara kita buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala amma ba'du. Maka yang pertama, segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita kali yang kedua atau yang ketiga di satu kali
kali di Desa Dupang Payung, 2 kali di kantor MPU, itu merupakan nikmat dan inayah Allah juga. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi Akbar Muhammad SAW dan keluarga dan sahabat sekalian, tabi'in, ulama mutaqaddimin, wal mutaakhirin ila yaumil qiyamah. Kehormatan kami yang pertama Bapak yang mewakili Bapak Dandim, beliau sudah ke Jakarta diwakili oleh Bapak kami Pak Radim. Juga barangkali ada dari mewakili Polsek Bapak Mukim, yang mulia juga orang tua kami dari Pusat MPU Provinsi Aceh, Buya Bilali Yusuf, juga seluruh saudara kami di Jamaah Desa Dupang Payung, Bapak Besi atau Beli, dan seluruh para abu, ustadz dan sebagainya yang tidak saya sebutkan satu per. Namun demikian tidak kurang rasa hormat kepada beliau-beliau ini semua. Hari ini kita dialog tentang salah yang dibacakan tadi oleh Billy Bapak Sekretaris Ibu, yaitu 3 macam. Ini barangkali kami siap itu untuk bertanya. Kami siapkan waktu, insya Allah kalau juga para saudara tidak bisa dengar. Untuk menghematkan waktu, karena waktu sangat berharga, pada tanggal 8 November 2018 kemarin pertemuan kita, jadi ada sebuah naskah yang ditinggalkan sama kami setelah acara dialog kita. Ada naskah dari Adik Dulfiar yang memberikan sama sekretaris. Pada hari itu tidak sempat kami melihatnya. Mudah-mudahan hari ini juga bisakah kita lihat bersama bagaimana ini, apakah ini sudah ditanggapi oleh MPU Aceh atau belum. Maka sebelum kita dialog lebih luas, mungkin Abun bisa tanggapi ini dulu nantinya, penjelasan ini dulu. Barangkali ini dari MPU Aceh, karena ini ada sedikit sekelumit mengenai semacam penjelasan ilmiah tentang sifatnya meluruskan fatwa MPU Aceh tentang pemahaman dan penyiaran agama Islam di Aceh. Barangkali ini dapat saya sampaikan untuk menghematkan waktu, karena waktu sangat berharga. Sebelum kita dialog, kita minta dulu sedikit pemandangan dari yang mewakili MPU Aceh tentang penjelasan tersebut. Baiklah, terima kasih. Namun demikian, sebelum kita mulai dialog, kita bacakan soal Al-Quran sekali seorang, yaitu Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian corong ini kami persilakan kepada moderator kembali. Jadi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sebagai pembukaan tadi kita dengar bersama dari Ketua MPU. InsyaAllah yang kedua kita ikuti pengajian ini atau pembahasan bersama kepada abu kami, yaitu MPU Aceh,
tempat dan waktu kami persilakan. Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat kita semuanya. Acara selanjutnya kita mohon kepada saudara kami daripada DRIVIAL untuk memberikan penjelasan tentang kegiatan keagamaan. Kepada saudara kami, tempat dan waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di ruangan yang baik ini dalam rangka dialog keagamaan. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, satu-satunya sosok yang harus kita jadikan panutan untuk kehidupan kita. Adapun yang perlu kami sampaikan di sini bahwa tentu berdasarkan pengalaman yang lalu kita sudah melaksanakan dialog, artinya mungkin dialog yang lalu ada beberapa kekurangan sehingga kekurangan itu dapat kita coba perbaiki untuk dialog hari ini sehingga nanti kita dapat satu keadilan dalam artian seperti pengalaman yang lalu kami diberikan kesempatan cuma sebentar untuk bertanya, tapi lebih banyak pada Abu dan Tengku yang bertanya. Itu yang pertama. Yang pertama format dialognya, artinya berilah keadilan untuk kami. Kalau memang misalnya dialog ini 2 jam, kasih kesempatan kami 1 jam dan Abu 1 jam untuk kita saling bertukar pandangan dan informasi. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, semoga dialog ini tidak seperti dialog yang lalu bahwa tidak perlu kita emosi, tidak perlu kita saling marah, bengeh, sabit-sabit tanya, karena kita juga sama sebenarnya satu saudara. Tidak perlu kita harus meninggikan suara seperti dialog yang sudah kita lalui kemarin. Itu yang kedua. Yang ketiga, harapan kami karena ruangan kita kecil dan tertutup, kami berharap memang di ruangan kecil ini kami mohon sangat untuk tidak kita merokok, dalam artian begitu. Karena ruangan kita kecil, asapnya pengap. Nanti ada sebagian kita anak merokok dan tertahan dengan asap rokok. Itu harapan kami. Dan yang terakhir, karena dialog kita berdasarkan undangan, jadi kami harap memang yang pertama kita bahas berdasarkan undangan tadi Ahlussunnah, Ahlul Bid'ah dan Ahlus-Syirik. Artinya buku putih yang kami serahkan kepada Abu itu tidak perlu kita bahas dulu, karena itu keluar dari konteks pembahasan ini. Itu buku putih hanya sebagai pegangan. Kalau memang kita bahas di ada waktu tersisa atau di momen yang lain. Karena memang kita fokus saja di 3 hal ini dulu. Nanti kalau terkait dengan itu kita bahas buku itu buku putih penjelasan ilmiah. Menurut kami tidak perlu kita bahas di momen yang baik ini. Kita fokus di 3 hal yang di surat MPU saja. Mungkin itu penyampaian dari kami dari PKM. Assalamualaikum. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada saudara kami Rivial. Mudah-mudahan acara pada hari ini seperti pembicaraan saudara kami tadi menjadi manfaat bagi kita semua. Maka memang pada hari ini kita perlu dalam membicarakan musyawarah yang sehat demi menjalankan program keagamaan yang sehat. Maka selanjutnya sudah kami tanggapi pembicaraan saudara tadi. Namun demikian pada acara sidang pembicaraan yang ketiga ini lebih lanjut sama-sama kita bahas yang pertama tentang nomor 1 yang disebut ahli sunnah. Maka dalam pembahasan yang pertama, kalau selesai ahli sunnahnya sudah selesai, baru kita masuk kepada ahlul bid'ah. Satu-satu dulu supaya yang cabok tak. Yang ketiga baru selesai ahlul bid'ah, baru yang ketiga ahli syirik.
Cuman untuk membuka yang pertama ini, membicarakan pada hari ini 26 Oktober, yang pertama dulu kita bicarakan tentang Ahlus Sunnah. Maka kepada abu kami, tempat dan waktu kami persilakan dalam pembahasan Ahlus Sunnah. Dan perlu juga nanti masukan dan saran daripada saudara-saudara kami. Cuman untuk yang pertama dulu kita bicarakan tentang Ahlus Sunnah. Kepada Abu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ayuhan nas, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pimpinan MPU masih berada yang kami muliakan serta anggotanya. Kemudian mungkin kita ini yang kami muliakan. Kemudian masyarakat Kampung Lumpang Bayung yang kamu hormati. Ya, Lumpang Bayung dulu mah. Kan. Nyantau Lumpang Bayung. Dua rola guys. Yang lain kampung pun. Dua ya. Semang dua. Padang. Mudara. Tetangga muka tinggi. Kemudian para hadirin yang kami muliakan. Jadi Mbak Bengoh yang berbahagianya, kebetulan kamu buka apapun tentang dialog. Apa yang dimaksud dengan Ahlus Sunnah? Boleh menjelaskan atau dalam bentuk klarifikasi tentang judul dialog Ahlus Sunnah. Dalam berbagai rujukan sering disingkat dengan kata Ahlus Sunnah. Kemudian Ahlus Sunnah yang ana mempitah daripada Ahlus Sunnah dan mempitah dengan kalimat wal jamaah. Jadi umum digunakan Ahlus Sunnah wal Jamaah tersebut dalam sebuah kitab, yaitu Syarah Aqidah Tahawiyah, pengarang Khalid bin Abdullah bin Muhammad Al-Muslih. Halaman 7 sah kekil ngeyong.
qauluhu ahlus sunnah wal jamaah liyukhrija ghairahum fa ahlus sunnah ukhrija bihi ahlul bid'ah wal jamaah ahlul jamaah ukhrija bihi ahlul farqah wa hadanil wasfani mutalazimani li'annahu la yumkin ayyakunal insanu min ahli sunnati illa idza kana min ahlil jama'ati wa la yumkinu ayyakuna min ahlil jama'ati illa ayyakuna min ahli sunnati fahuma wasfani mutalazimani wa innama nassu alaihima ma'a hadil wasfaini yu'na anil akhar li'annal hadaini al-wasfaini yumayizani ahlus sunnah an ghairihim fahuma abrazu awsafi ahli sunnati wal jamaah wa abrazu sifati hadhil farqati fahum bis sunnati mutamassikuna wa ilaiha raji'un wa anha sadirun la ya'diluna biha syai'a wa la yuqaddimuna 'alaiha syai'a bal huwal hasim ala aqwalihim wa aqadihim wa aqaidihim wa a'malihim wa araihim fama ja'at bihi sunnah akhadu bihi wa ma raddahu sunnah radduhu wa ma khalafa sunnah ibta'adu anhu liqaulihi Nabi sallallahu alaihi wasallam man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Payah kata jemaah anak tak tampu minum kena nyan perlelung pegangan bahwa ahlu sunnahnya hana puntung hina, jadi mesti dengan jamaah haji, maka ahlu sunnah wal jamaah haji. Kemudian asal-asal kata-kata ahlu sunnah ini long kutip pada buah hadis. Pertama, hadis tentang berita perpecahan 70 golongan. Bahujung di hadis tersebut wa taftariqu ummati ala 73 millatan kulluhum finnari illa millatan wahidatan. Qalu wa man hiya ya Rasulullah? Qal ma ana alaihi wa ashabi. Hadis riwayat Tirmidzi, Sahih Tirmidzi, Sunan Tirmidzi, halaman 130 jilid 10 judul 10 nomor 285 lay. Kemudian dalam hadis yang lain dijelaskan
man ya'is minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir muhtadin rasyidin tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdasat al umur fa inna kulla muhdasatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalah. Ini untuk naga senamungannya, karena saling menjelaskan. Kemudian dalam hadis yang lain di ujungnya wa taqtalifu hadhil ummah ala 73 firqatan isnatani wa sab'una finnar wa wahidatun fil jannah. Faqulna ij'alhum lana qal as-sawadul a'dam. Wa fi riwayatin ukhra timbul pertanyaan, qalu ya Rasulullah wa manis sawad al-a'dam wa manis sawadul a'dam. Qal man kana ala ma ana alaihi wa ashabihi man lam yumari bi dinillah wa man lam yukaffar ahadan min ahli tauhid bi dzambin ghufiralah. Hadis itu bertambah keterangannya. Dalam hadis yang lain disebutkan innallaha la yajtami'u ummati aw qal ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala dhalalatin wa yadullahi ma'a jama'ah wa man cadda ilan nar. Keterangan hadis ya dalamnya. Kemudian berkata dalam hadis yang lain, qala Nabi SAW al-mutamassiku bisunnati inda fasadi ummati lahu ajrun syahidun. Dalam hadis yang lain disebutkan alaikum bil jama'ati wa iyyakum wal firqata fa inna syaitana ma'al wahidi wa huwa minal isnain ab'adu man arada bahbuhatan man arada bahbuhatal jannati falyasimil jamaah. Hanya dengan falyasimil jamaah. Di sana tadi falyamasik bisunnah. Kemudian dalam hadis yang lain disebutkan walladzi nafsu Muhammadin biadihi la taftariqa ummati ala 73 firqatan fawahidatun fil jannati wa sintani wa sab'una fin nari. Qil man hum ya Rasulullah? Qal ahlu sunnah wal jamaah. Ini lengkap. Jadi keterangan hadis itu berurutan saya sebutkan supaya mengat tercapai kalimat ahlu sunnah wal jamaah. Dan ahlu sunnah wal jamaah inilah yang mungkin barangkali dimaksud dalam pembahasan atau dalam dialog kali ini. Kemudian tersebut dalam kitab Ahlussunnah wal Jamaah karangan Muhammad As-Sinan Fauzi Al-Anjari. Di sini ada ini.
Ahlus sunnah wal jamaah mustalihun dahara lidilalah ala man kana ala manhaji salafi salih min tamassuki bil qur'ani wa sunani wal athari al marwiyati an Rasulillah SAW wa an ashabihi ridwanullahi alaihim, sesuai dengan hadis tadi, bisunnati was sunnati khulafur rasyidin. Kemudian ada lagi ashabi, man apa itu dalam hadis, ma ana alaihi wa ashabi. Kemudian liyumayyiza an madzahibil mubtadi'ati wa ahlil ahwa. Wa idza utliqa hadzal mustalah fi kutubil ulama fal maqsudu bihi al asy'ariyah wal maturidiyah wa ashabul hadis li'annahum humul ladzina ala ma kana alaihi Rasulullah lam yabdalu wa lam yughayyiru kama fa'ala ghairuhum min ahli sayri wal ibtidah. Walaqad wasafa Rasulullah SAW al-firqata najiyata bi annahumus sawadul a'zam minal ummati wa hadzal wasfu muntabiqun alal asy'ariyati wal maturidiyati wa ashabil hadis ishum ghalibu ummatil Islam wal mumpi anhumul ijtima' alal firqati najiyati ba'da anna adada furuqil halikin ba'da anna adada furuqil halikin. Jadi long tutup tentang ini sesuaikan dengan konteks hadis dengan pula yang tersebut dalam keterangan kitabnya ma ana alaihi wa ashabi, kemudian ma yang dalam bentuk umum menyeluruh aspek keagamaan yang tidak masuk aspek kebudayaan dan adat. Kemudian ma ana alaihi wa ashabi, ashabi ini umum. Kemudian ada lagi yang khas khulafur rasyidin. Jadi khulafur rasyidin dengan dalam satu hadis, kemudian wa ashabi dalam satu hadis yang lain, maka yang masuk adalah semua sahabat Nabi SAW. Itu sebagai manhaj yang harus dipegang oleh seluruh umat Islam. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan tentang al-jamaah dengan sunnah. Ahlu sunnah dengan wal jamaah diterjemahkan dalam kata aswadul aqdam, itu dalam bentuk bahasa majaz. Karena sering kalau kita orang-orang di Aceh sebagai gambaran bahwa orang itu sangat ramai, katakan umma hitam, itu bahasa Aceh. Kan umma hitam, ketika timbul pertanyaan narme urang, dijawab umma hitam. Itu menunjuki bahwa orangnya itu sangat ramai. Maka yang dimaksud dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah ini adalah orang yang sangat ramai atau kelompok yang sangat ramai. Dalam kitab ini disebut Al-Ghalibul Ummah, umumnya umat ini. Dan orang-orang yang berpegang pada manhaj Asy'ari dan Maturidi ini adalah terbanyak daripada umat ini.
Maka sering dalam kitab-kitab dijumpai bahwa yang masuk dengan Ahlussunnah itulah kaum Asy'ariyah dan Maturidiyah. Kemudian dari penjelasan dari beberapa kitab yang saya kutip dalam ini, yang masuk dengan Ahlussunnah wal Jamaah ini adalah terdiri dari para sahabat, para tabi'in, tabi'in, ahli hadis, mufassirin, imam mazhab 4 termasuk Imam Daud Zahiri dan Imam Asy'ari, Imam Maturidi serta pengikut keduanya. Maka itulah yang disebut dengan Ahlussunnah wal Jamaah sesuai dengan pemahaman yang saya kutip dari semua kitab-kitab yang saya baca. Dan tidak menutup kemungkinan ada pemahaman-pemahaman di luar yang saya pahami. Misalnya, ada satu tulisan di majalah Al-Manar kalau nggak salah saya, oleh seorang syekh di negeri Arab Saudi. Majalahnya sudah lupa, tapi ada dalam makalah saya di rumah, kebetulan nggak saya bawa. Beliau mengatakan bahwa sekarang orang telah berebutan untuk menamakan diri mereka itu Ahlussunnah wal Jamaah. Sampai-sampai kaum Asy'ariyah dan Maturidiyah juga ikut nimbrung menamakan diri mereka Ahlussunnah wal Jamaah. Dan syekh ini adalah daripada orang Salafi. Ini kita kan dialog bebas kan, bukan untuk berkelahi ini. Jadi saya memahami bahwa Salafi itu adalah di luar konteks Ahlussunnah yang saya pahami. Dan kita tidak dapat melarang kalau mereka menyatakan diri mereka itu Ahlussunnah wal Jamaah. Itu sesuai dengan pendirian mereka. Tapi nanti kita akan mencari solusi yang terbaik. Yang mana sebenarnya yang Ahlussunnah wal Jamaah. Sifatnya itu sudah ada. As-sawadul a'dam, artinya ghalibul ummah, ghalibu hadil ummah. Maka dipahami daripada itu, sebenarnya kalimat Ahlussunnah wal Jamaah ini adalah kalimat yang sakral, yang sangat diperebutkan oleh orang. Jadi setiap orang menyatakan mereka itu ahli sunnah wal jamaah. Ada sebagian filosofi orang tasawuf yang berfilosof yang dikemandai oleh al-hajj, al-halal. Mereka juga menyatakan mereka adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi semua kelompok mengklaim diri mereka itu Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian bagi diri saya, pemahaman saya dan keyakinan saya meyakini bahwa Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah sekelompok umat yang sangat banyak daripada umat Muhammad ini. Bila disensus, maka pemahaman yang berdasarkan manhaj Asy'ari dan Maturidi inilah umat yang terbanyak daripada umat ini. Demikian dulu sebagai pembukaan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih pada abu kami MP Aceh yang telah membicarakan tadi yang disebut tentang Ahlussunnah wal Jamaah. Berarti kesimpulan dari pembicaraan beliau itu kalau kita ikuti berarti orang yang sangat ramai mengikuti sunnah Rasul, seperti para sahabat, para tabi'in, para ulama dan imam mujtahid lainnya dan para pengikutnya. Cuma dalam hal ini kami juga ingin memohon tanggapan dan masukan daripada saudara kami tentang pembahasan yang disampaikan oleh narasumber tadi. Kepada saudara kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Yang saya hormati Abun anggota MPU perwakilan dari pusat atau dari MPU Aceh, kemudian Tengku atau Abu Ketua MPU Abdia, serta Abu Madum dan lulus jamaah mungkin anda juga sebut kanan karena memang golong mencuri lebih tahu. Ya, kami perlu nama dulu dan dari dasar kampung dan itu. Saya Edi Saputra, alamat KTP saya di Melabuh, dan bukan di Abdia, tetapi saya rutin di Melabuh, rutin mengisi kajian di Masjid Kumpang Payung. Hanya beberapa bulan belakangan ini saya sedang kesibukan, sedang di off-kan untuk sementara. Jadi coba bagaimana? Baik, menurut Abu, Bagaimana? Lanjut. berdasarkan undangan, pertemuan belakang Cik Menancit yang diundang salah satunya adalah Tengku yang sering mengisi pengajian. Ustadz Edi ini Ustadz yang sering mengisi pengajian di Musola Kumpang Payung. Artinya beliau termasuk salah satu Ustadz yang sering mengisi pengajian, walaupun daerah Haji Melabuh, yang sering isi pengajian di Kumpang Payung. Minggu depan. Ya. Berarti terima kasih juga. Maaf itu perlu juga kritikan yang sehat tadi kan. Berarti beliau pun belum tahu dan saya pada hari ini baru pertama memimpin masalah ini sudah berapa bulan kan. Cuma itu juga kami berikan waktu kepada saudara kami Edi Saputra, alamat asli beliau itu Aceh Barat atau Melabuh, yang memimpin pengajian di Gelupang Payung. Nah, kepada saudara kami berikan waktu yang sangat sehat dan singkat. baik. Abu-abu dan para jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah semua merahmati kita semua. Dari penjelasan Abu secara umum kami setuju. Secara umum tidak dipermasalahkan. Memang kami pun sama akidah Tahawiyah bagi kami Ahlussunnah. Salah satu yang dijelaskan oleh Abu Ais Al-Hanafi dan kitabnya Aqidah Tahawiyah, terutama salah satu kriteria. Demikian juga hadis-hadis. Tadi ada hadis umpamanya ma'ana alaihi wa ashabi atau fa idza ra'aitum ikhtilafan fa 'alaikum bis-shawad al-a'dham. Bagi kami Ahlussunnah wal Jamaah, dan kitab-kitab yang kami baca adalah orang yang memegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Cuma tidak semua orang yang memegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah itu bisa dibenarkan. Mungkin kita tahu aliran LDI dan sebagainya, Ahmadiyah yang mengaku ada Nabi palsu juga berpegang pada Al-Quran dan hadis. Makanya ada syarat yang ketiga sebagaimana disebutkan oleh hadis, ma'ana alaihi wa ashabi. Dan sebagai lafaz ma'ana alaihi al-yawm wa ashabi, yang memaknai atau menafsirkan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman yang dipahami oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum. Adapun mengenai yang agak mungkin saya kurang sependapat pada terminologi as-sawad al-a'dham atau yang disebut dengan jamaah. Kalau sahabat saya sepakat, adapun pada disebut dengan as-sawad al-a'dham ketika disebutkan hanya al-Asy'ariyah dan Maturidiyah, maka yang pertama umumnya masyarakat pun tidak tahu apa Asy'ari dan Maturidi. Mereka hanya sekedar mengikut, dan kita tahu al-Asy'ariyah, akidah al-Asy'ari dan Maturidi itu sukar dipahami kalau tanpa background ilmu kalam ataupun filsafat. Yang kedua, adapun jamaah, Imam Al-Lalikai rahimahullah dalam kitabnya Syarh Ushul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah itu menjelaskan yang disebut dengan as-sawad al-a'dham. Beliau mengutip pendapat Al-Imam Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu
al-jamaah ma wafaqal haq wa in kunta wahdak. Walaupun engkau sendiri, selama engkau sesuai dengan kebenaran, itulah al-jamaah. Sehingga al-jamaah tidak hanya dilihat dari segi bahasa dan artinya banyak, tetapi al-jamaah dalam pandangan Abdullah bin Mas'ud rahimahullah, dikutip oleh Imam Al-Lalikai rahimahullah dan kitabnya Syarh Usul I'tiqad Sunnah wal Jamaah, al-jamaah ma wafaqal haq wa in kunta wahdak. Jadi enggak mesti banyak walaupun sendiri. Mungkin ini sebagai pembukaan dari saya. Secara umum mengenai ma'ana alaihi wa ashabi saya setuju. Hanya pada penafsiran fa idza ra'aitum ikhtilafan fa 'alaikum bis-shawat al-a'dham atau al-jamaah. Saking banyaknya pada penafsir al-jamaah yang pendikotomian hanya pada al-Asy'ariyah dan al-Maturidiyah, itu yang mungkin agak sedikit saya berbeda. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin bisa dilanjutkan oleh teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Insyaallah. Nama. Nama saya Muhammad Rizki Firanda. Muhammad Rizki. Tinggal di sini, cuma sudah berKTP di Melabuh karena sudah menikah di sana. Jadi untuk dalam permasalahannya, alhamdulillah kita sama abun-abun, alhamdulillah banyak kesamaan dari segi penjelasan tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Namun ada beberapa yang seperti Ustaz Edi Saputra sampaikan tentang makna Sawadul A'zam, yaitu mengapa harus dikhususkan dengan Maturidiyah atau Asy'ariyah. Sedangkan di sini saya cuma menyampaikan saja secara umum yang dimaksud dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu yang tertera dalam kitab Al-Lalikai, yaitu Syarh Usul I'tiqad, atau kitab Minhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah fil Istidlal ala Masail al-Aqidah. Dalam sini beliau berkata, Ahlus Sunnah wal Jamaah hum ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tabi'una lahum bi ihsan. وكل من التزم بمنهاجهم واقتدى بهم واتبع سبيلهم من المؤمنين متمسكين بآثارهم إلى يوم القيامة. Ini secara umum, yaitu mereka Ahlus Sunnah adalah mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wattabi'una lahum, dan orang-orang yang mengikuti mereka bi ihsan, dengan baik. Wa kullu man iltazama bimanhajihim, dan setiap yang berpegang dengan manhaj beragama mereka, waqtada bihim wattaba'a sabilahum, dan mereka mengambil petunjuk darinya, wattaba'a sabilahum, dan mereka mengikuti jalan-jalannya para sahabat, minal mu'minina mutamassikina bi atharihim ila yaumil qiyamah. Dan di sini juga dijelaskan wahum ahlul hadis, mereka juga ahlul hadis, yaitu ahlul athar was salafus salih wal firqatul najiyah والطائفة المنصورة الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه إن بني إسرائيل افترقوا على 71 فرقة وتفرق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة فقيل لهم الواحدة يا رسول الله قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي. Dan ini telah dijelaskan juga oleh Abu dan Ustaz Edi Saputra. Kemudian secara umum lafaz Ahlus Sunnah ini, yaitu mereka li'annahum al-akhiduna bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-alimuna biha wal 'amiluna bi muqtadaha. Secara singkat, mereka ini adalah yang mengambil sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka berilmu tentangnya dan mereka mengamalkannya. Jadi tanpa pun dia mengakui dia Ahlus Sunnah, namun dia memiliki ilmu dan mengamalkannya, bahkan dia seorang Ahlus Sunnah tanpa pengakuan. Karena apalah pengakuan kalau memang muqtada yang ada, tuntutan dia tidak amalkan. Dan di antaranya beberapa sunnah-sunnah yang mungkin sebagian ada yang mengaku dia itu memegang dengan sunnah, namun ada sunnah nabinya dia hina. Bahkan ini tidak dikatakan Ahlus Sunnah kalau cuma pengakuan saja. Karena sini katakan al-alimuna biha wal 'amiluna bi muqtadaha, yaitu mereka yang mengetahui dan mengamalkan sunnah tersebut. Kama yaqul Asy-Syafi'i rahimahullah,
Dan berkata Imam Syafi'i dalam kitab Al-Ulul Al-Ali punyanya Al-Imam Al-Zahabi, kata Al-Syafi'i, Al-Imam Syafi'i rahimahullah rahmatan wasi'atan, kata beliau, al-qawlu fi sunnah allati ana 'alayha wa ra'aytu 'alayha alladhina ra'aytuhum mithla Sufyan wa Malik wa ghayruhuma al-iqrar bi syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa anna Allah 'ala 'arsyihi fi sama'ihi yuqarribu min khalqihi kayfa syaa' wa yanzilu ila sama'i dunya kayfa syaa'. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, perkataan sunnah ini yaitu aku yang berada di atasnya, wa ra'aitu 'alaiha, dan aku berpegang di atasnya. Kemudian seperti Imam Sufyan wa Malik dan selain dari mereka yang mereka berikrar dengan syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa anna Allah 'ala 'arsyihi fi sama'ihi, dan Allah bersemayam di atas arasnya, di langitnya, yuqarribu min khalqihi kaifa syaa', dan dia Allah Subhanahu wa taala mendekati makhluknya sesuai dengan keagungannya, wa yanzilu ila sama', dan Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan perkataan saya, namun perkataan Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitab Al-Ulul Al-Ali Al-Zahabi yang dimiliki oleh Imam Zahabi rahimahullah taala, di mana beliau dikenal dengan berpegang dengan fikih Syafi'i rahimahullah. Dan ini sebagian yang mungkin saya dapat sampaikan, yang mudah-mudahan ini bisa dipahami secara singkat saja, karena yang lainnya insyaAllah sudah dijelaskan. Mungkin ada tambahan dari Ustaz Reza, insyaAllah. Jadi begini Tengku, Abu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada pepatah Arab kan, kullun yad'i waslan bi laila wa laila la tuqirru bidzal. Kita paham semua kan, sebagaimana dikatakan oleh Abu tadi, mengutip salah satu majalah atau apa, semua orang sekarang yang mengaku Ahlussunnah. Kayak orang anak-anak muda Arab semua mengaku memiliki hubungan dengan si Laila, tapi Laila belum tentu mengaku memiliki hubungan dengan salah seorang di antara mereka. Dari yang saya pahami penjelasan Abu tadi, sebenarnya secara umum setuju, hanya pada, kalau boleh saya mempersempit permasalahan, hanya masalah takwil aja. Karena Asy'ariyah mentakwil sifat, mungkin kami dari kalangan yang mengikuti mazhab ahli hadis tidak mentakwil sifat. Hanya di situ perbedaan. Salah satu perbedaan dari yang disampaikan tadi, karena disebutkan Ahlussunnah itu al-Asy'ariyah wa Maturidiyah, dan ini ma'ruf dengan ahlu takwil pada takwil sifat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau bisa kita arahkan lebih substansial dialog kita pada pembahasan Ahlussunnah wal Jamaah. Mungkin yang ada sedikit belum nyambung antara saya dengan teman-teman dengan abu-abu semua. Mungkin pada permasalahan al-Asy'ariyah kita ambil aja poin pada masail at-ta'wil. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih kepada saudara kami yang kedua tadi. Cuman dalam hal ini kami juga antara yang pertama tadi dengan yang kedua, di mana yang kurang menerima dalam pandangan ini, kami mohon juga tadi yang sekali lagi kepada Abun Al-Sufi membicarakan tentang tindak lanjut tentang takwil tadi, ya kan? Kepada Abun juga kami persilakan dulu. Terima kasih. Jadi mungkin barangkali yang ada sedikit mengganjal tentang pemahaman luntuan pegah bahwa Ahlussunnah itu Asy'ariyah dan Maturidiyah. Sebenarnya semua kelompok itu. Ya, contoh long kutip kata-kata begini. Nyok syarah Tahawiyah, syarah kita Tahawiyah, tapi orang yang berbeda, yaitu
Fadilah Syekh Abdul Aziz Al-Rajhi, beliau itu penganut Salafi. Beliau menyebutkan bahwa Asy'ariyah itu beliau masukkan ke dalam golongan ahlul bid'ah. Jadi beliau tidak mengakui bahwa Asy'ariyah itu ahlus sunnah. Dasar beliau adalah Al-Asy'ariyah wa Jahmiyah Al-Mu'tazilah nafaul ulwa. Dalam akidah Salafi mereka mengatakan bahwa salah satu sifat Allah itu adalah fauqiyah, tahtiyah, yaminiyah, shimaliyah, uluwiyah. Jadi kenapa pengikut Asy'ari disebut ahli bid'ah oleh orang-orang Salafi yang menyatakan mereka itu ahlu sunnah wal jamaah, karena mereka itu tidak sepaham dengan orang Salafi tentang fauqiyah ini. Tentu pada tadi termasuk kata istiwa ada disebut oleh Ustadz dari Melabuh juga ya. Lampidi ya. Masuk bahagia. Itu sebagai contoh-contoh dari sifat-sifat Allah. Kami sebenarnya juga tidak ada sedikit perbedaan tentang pemahaman ini. Karena begini dasarnya. Bila kita memahami bahwa Allah itu ada sifat fauqiyah, ada sifat istiwa dalam arti istiqrar fi makan, maka tersaloplah pengertian tanzih tasyabbuh bil makhluk. Karena dalam akidah orang-orang yang semanhaj dengan Asy'ari, tasyabbuh dengan makhluk tidak boleh. Maka orang-orang dari Asy'ari tidak mengakui pada Allah itu ada sifat fauqiyah, karena fauqiyah itu jihad. Jihad itu dimiliki oleh makhluk. Allah harus tansih daripada jihad agar tidak tercebuh dengan makhluk. Istiwa dalam makna istiqrar fi makan itu juga tasyabuh dengan makhluk, karena makhluk sifat zat aridinya itu ada dua. Pertama, ihtiyat kepada mujid. Yang kedua, ihtiyat kepada makan atau mahal. Itu sifat dasar daripada makhluk. Maka bila kita memahami bahwa Allah itu memiliki sifat-sifat yang demikian, fauqiyah, istiwaiyah, maka sungguh tidak tansihlah zat Allah daripada makhluk. Bila pada Allah memiliki hal yang demikian, maka sukar kita memahami dia itu sebagai Tuhan.
Oleh karenanya itu, Syekh pengarang ini menyatakan bahwa kaum Asy'ariyah itu bukan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi bukan, sebenarnya semua golongan menyatakan mereka itu Ahlus Sunnah dan menafikan keahlussunnahan orang lain. Itu perlu diklarifikasi tadi dari perkataan yang tadi, bahwa sebenarnya orang-orang yang datang kemudian juga mengklaim sebagai ahlussunnah dan menafikan keahlussunnahan orang lain. Sebenarnya pemahaman sifat tasyabuh ini atau pemahaman sifat jasmiyah, sehingga dia itu disebut dengan mujassimah atau mutasyabihah, itu diawali oleh pandangan-pandangan Imam Ibnu Taimiyah. Sebelum dari itu tidak ada, termasuk Imam Asy'ari. Imam Asy'ari tidak memahami konteks sifat Allah yang sifatnya isbatiyah dalam Al-Quran dengan pemahaman yang dimiliki oleh Ibnu Taimiyah. Berbeda dengan konteks Ibnu Taimiyah, contoh memahami yadullah. Itu memang yad Allah seperti yad manusia katanya. Kalau pada pemahaman Asy'ari, yad itu yad Allah sebagai sifat bila kaif, dengan tanpa ada pertanyaan. Karena bila kita timbulkan kaifa, itu ini akan menghendaki adanya sifat-sifat yang sifat-sifat itu harus kita analisa dengan makhluk itu sendiri. Maka akan timbul tasyabuh atau tajassum pada Allah. Kemudian dalam pendapat Imam Asy'ari sendiri, beliau itu sifat-sifat subutiyah yang tersebut dalam Al-Quran itu sifatnya dalam teori tafwid, menyerahkan maknanya kepada Allah. Apa yang layak dimaknai oleh Allah itulah maknanya, tanpa ada campur tangan kita untuk memaknainya. Kemudian oleh kalangan-kalangan Ahlussunnah, Asy'ariyah dan Maturidiyah yang datang kemudian, mereka juga memakai metode dua ini, metode tafwid murni dan metode tafwid untuk mencari yang terlayak bagi Allah. Yang terlayak bagi Allah yang pertama, yang kedua terhindar dari tasyabuh dan tajassum Allah. Maka mereka menggunakanlah logika untuk memaknai sifat-sifat subutiyah Allah Subhanahu wa taala. Sekian, mungkin kita mahli gangguan. Terima kasih para Abu. Dan selanjutnya apa ada penambahan dari Komisi A? Abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin tuan ingin mempertegas tentang tentang makna daripada Ahlus Sunnah pada pengajian yang telah dilaksanakan oleh saudara kamu. Jadi bagaimana makna yang disepakati pada versi Urunyo dalam memahami makna Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi bagaimana makna yang menurut pengajian yang dilakukan oleh Urunyo tentang makna Ahlussunnah wal Jamaahnya bagaimana? Jadi mungkin hanya mentang sekedar ingin menurut tuan juga kamu ingin mengetahui tentang apa menurut Urunyo makna daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Cuma demikian. Berarti udah yang selanjutnya dari Komisi A tadi mempertajamkan dengan dalam keadaan singkat
bahwa beliau dari Komisi A ingin mengetahui dan kita bersama bagaimana makna ahli sunnah wal jamaah. Nah, kepada saudara kami persilakan. Baik, yang pertama sebelum saya tanggapi dari Abun dari NGU Aceh, dari permintaan dari Komisi A, yang kami pahami Ahlus Sunnah wal Jamaah yaitu ar-ruju' ila al-kitab was sunnah ala fahmi salafil ummah, yakni as-sahabah wat tabi'in rahimahumullah. Itu ada satu. Siapa saja yang berpegang kepada Al-Qur'an dan Sunnah dan memahami Al-Quran dan Sunnah sebagaimana dipahami oleh para sahabat dan tabi'in dan telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, dijamin oleh Nabi pemahaman mereka, maka itu ahli sunnah. Seperti imam empat mazhab dan seterusnya. Itu pada ar-rud. Yang pertama, nanti biar dijelaskan di detail sama Ustaz Reda. Saya ingin yang kedua dulu. Itu nanti dijelaskan. Karena saya lebih karena yang saya pahami agak ada jurang, mungkin sedikit pemisah, itu hanya masalah takwil aja. Kalau lain saya setuju. Dan takwil bukan masalah uluwiyah Allah atau fauqiyah Allah, termasuk yadullah, wajhullah dan seterusnya. Tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ingin kami jelaskan, kami enggak pernah menyamakan Allah dengan makhluk atau tasybih atau mujasimah. Itu yang pertama. Karena dalam pandangan kami, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu sebagaimana datang dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanpa ditakwil, tanpa ditakyif, tanpa ditamtsil dan tanpa dita'til. Dan adapun terhadap tuduhan Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah itu beliau menyamakan yadullah dengan yadul nas, itu ada kitab beliau, itu bisa dirujuk. Memang saya sudah mengkaji kitab karangan Kiai Haji Sirajuddin Abbas, tetapi ketika saya baca langsung, kebetulan saya memang mengkaji kitab Imam Ibnu Taimiyah, dan bahkan saya tesis S2 memang tentang Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, itu enggak ada Imam Ibnu Taimiyah menyamakan dengan makhluk. Itu bisa dilihat di kitab beliau Aqidah Al-Wasithiyah. Itu jelas kitab beliau yang membahas tentang nama dan sifat Allah. Nanti mungkin akan dibacakan sedikit oleh Ustaz Reda Al-Kautsar. Yang ketiga, permasalahan ini bukan hanya diawali oleh Imam Ibnu Taimiyah, bahkan imam empat mazhab, nanti bisa kami bacakan. Tek-teknya itu mereka tidak mentakwil sifat Allah. Mereka tidak mentakwil sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik di tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullah dikami menjelaskan surah Al-A'raf ayat 54. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, "Falin nas fi hadzal maqam qalat katsira jiddan laysa hadzal mawdi' basfuha wa inma yaslu fiha ذا المقام مذهب السلف الصالح مالك الأوزاعي والثوري والليث بن سعد والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راوهي وغيرهم من أئمة المسلمين قديما وحديثا وهو إمرارها كما جاء من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل والظاهر المتبادر إلى أذهان المشبهين منفي عن الله." Dan ini yang kami yakini. Kami meyakini Allah itu punya tangan, Allah itu di aras. Bagaimana tangan Allah? Wallahu alam. Setiap yang dibayang oleh sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Katsir, wa dhahir al-mutabadir ila adhanil mutasyabih mafiyun anillah, apapun yang terbayang di kepala kita itu enggak ada. Sama kalau kayak itu, kayak kita katakan Allah mendengar enggak atau melihat enggak apa yang kita lakukan hari ini? Tentu kita semua melihat. Allah juga mendengar, Allah mendengar apa yang kita lihat. Allah mendengar apa yang kita bicarakan, melihat apa yang kita lakukan, dan makhluk juga melihat. Apakah ketika kita mengatakan Allah melihat, mendengar apa yang kita ucapkan, apakah ketika ada jamaah sekalian juga melihat, mendengar ini, lantas kita samakan Allah dengan makhluk? Tentu pendengaran Allah ataupun penglihatan Allah beda dengan penglihatan makhluk. Demikian juga Allah punya tangan tetapi tak sama dengan tangan makhluk. Ini tangan saya. Antara tangan saya dengan tangan monyet aja beda, bagaimana mungkin tangan Allah yang menciptakan makhluk kami samakan dengan tangan makhluk? Dan kami meyakini sebagaimana dikatakan oleh gurunya Imam Al-Bukhari rahimahullah, minhum Nu'aim ibn Jamal Al-Khuzai rahimahullah, man syabaha Allah bi khalqi faqad kafar. Barang siapa yang menyerupai Allah dengan makhluk itu kufur. Kalau saya meyakini tangan Allah itu kayak tangan makhluk, saya meyakini diri saya kafir. Dan tak mungkin saya meyakini sesuatu yang saya yakini itu kafir.
Maka kami meyakini tangan Allah dan seterusnya itu karena itu datang dari Al-Quran, datang dari Sunnah. Kita yakini sebagaimana datang dari Al-Quran dan Sunnah dan para sahabat tidak mentakwil, maka kami tidak mentakwil. Dan kami nanti bisa sebutkan kalau diperlukan. Saya sudah kutip, sudah saya di catatan saya perkataan al-imatul arba'ah di kalangan 4 mazhab yang kita sepakati. Mereka itu Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu mereka tidak mentakwil sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita cukupkan umpamanya di perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah sebagai contoh. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah juga demikian, beliau tidak mentakwil sifat Allah Subhanahu wa taala. Sudah. Berarti selanjutnya berarti kesimpulan bahasa dari permintaan Komisi A tadi tentang kesimpulan tentang Ahlussunnah wal Jamaah sudah dijawab oleh saudara kita Ustaz Edi Saputra. Cuma dalam acara ini kami berikan kepada Ketua NPU. Saya dengar tadi sedikit hadis. Innallaha ala arsyihi bisama'ih. Benar. Apa juga? Qaul Syafi'i. Pegangan pedoman Ustaz. Ya. Innallaha ala arsyihi. Al-ulu lidhahabi. Dalam kitab Al-ulu, Ya. Al-ulu kalimat al-dhahabi. Kita apa? Isbat? Al-ulu. Isbat al-ulu. Nah, Ada isbat di belakang enggak? enggak. Al-ulu Imam Az-Zahabi rahimahullah. Ya. Yang saya tanyakan, innallaha ala arsyihi. Allah itu kalimat ma'rifat. Dasarnya ilahun, banyak Tuhan. Kemudian dimakrifatkan dengan alif lam menjadi Allahu. Ini versi Asy'ari, benar? Benar? Atau salah? Saudara sudah mengikut Asy'ari. Yang pertama. Yang kedua, Allahu ismun alamun lidzatil wajibil wujud. Dalam kalimat Allah mengandung makna zatnya, makna sifatnya, makna af'alnya, makna asma'nya ada di dalam kalimat Allah. Benar atau tidak? Benar atau tidak? Benar atau tidak? Benar. Dalam kalimat Allah mengandung zat Allah, sifat Allah, nama Allah dan perbuatan Allah. Benar atau tidak? Benar, sudah mengikut Asy'ari, saudara. Kemudian yang ketiga, ala arsy, apakah zatnya yang dimaksud atau sifatnya atau namanya atau perbuatannya Allah di atas aras? Itu yang pertama yang saya tanyakan. Kalau memang saudara nggak ada takwil. Yang kedua, fis samai. Setelah disebut aras, fis samai. Apakah aras dengan sama itu sama? Zat wahid? Itu yang kedua. Yang ketiga, dalam surah Al-Isra ayat 60, Inna rabbaka ahata binas. Sesungguhnya Tuhanmu itu meliputi ia dengan manusia. Apakah Allah menjelma zatnya ke tubuh kita? Zatnya. Atau menjelma sifatnya ke tubuh kita? Atau menjelma namanya ke tubuh kita? Atau perbuatannya ke tubuh kita? Atau segala-galanya? Kalau salah satunya itu namanya takwil. Kalau jawaban saudara salah satu itu daripada perkara yang tersebut, ini namanya takwil namanya. Walaupun saudara tidak menganggap itu takwil, tapi itu takwil karena ini ihtimal. Yang kedua, surah Al-Fajr ayat 22, waja'a rabbaka, datanglah Tuhan engkau. Apakah zatnya yang datang atau sifatnya atau perbuatannya? Ini ihtimal. Ihtimal diambil satu itu takwil dari segala-galanya. Ini takwil. Ini nyata dengan nafikan takwil. Yang keempat, surah Az-Zukhruf ayat 84, wa huwal ladzi fis sama'i ilahun wa fil ardi ilahun. Allah Tuhan ada di langit, ada di bumi. Apakah Tuhan yang maksud ini zat Allah ada di langit atau sifat atau namanya di langit ada juga di bumi? Kalau memang saudara tidak ada takwil, jawab versi salafi ulama salaf. Kemudian ada hadis riwayat Ahmad,
Inilah ajidu nafsir rahman min jadimil yaman. Sungguh aku dapatu dirinya Allah Maha Rahman di pinggir negeri Yaman. Hadis riwayat Ahmad dikutip dari Ihya Ulumuddin, jilid 1 halaman 103. Kemudian hadis riwayat Hakim, Al-Hajarul Aswad yaminullah fi ardi. Hajar Aswad sebelah kanan Allah di buminya Allah. Sebelah kanan apa? Tangan Allah atau sifat? Ini harus dijawab. Ini versi Asy'ari yang saya katakan. Kalau Anda membenarkan, kami simak berarti Anda Asy'ari nantinya dalam jawaban. Kalau bukan, bukan Asy'ari dan bukan Salafi. Itu aja. Kemudian Asy'ariyah Maturidiyah adalah ulama yang menyusun akidah Ahlussunnah wal Jamaah dengan rapi. Beliau menengahkan antara kaum Jabariyah dan Mu'tazilah. Kaum Jabariyah berpendapat dengan salah satu ayat Al-Quran, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Menciptakan kita, perbuatan kita tidak ada apa-apa seperti kapas di bawah angin. Kemudian Mu'tazilah berpendapat dengan ayat surah Ar-Ra'd ayat 11, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Mereka dua kelompok saling bertikai. Asy'ariyah Maturidiyah di tengah-tengah. Kaum Mu'tazilah adalah semua perbuatan dirinya tidak ada hubungan dengan Allah. Ini kaum Asy'ariyah. Salafi coba di mana nih? Apakah ini Jabariyah atau Mu'tazilah? Menurut versi tafsir ulama salaf. Selanjutnya saya bertanya, menurut versi ulama salaf, berapa syarat mentafsirkan ayat Al-Quran? Berapa syarat-syarat yang mentafsirkan hadis? Ini cukup banyak pertanyaan ini, setengah hari nggak cukup, tapi harus dijawab supaya kami menilai hari ini apakah Anda benar-benar Salafi atau Asy'ari atau kedua-duanya bukan. Nah, cuma ini, tapi masih banyak pertanyaan saya ini. Coba ini saya seringkan. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ketua MPU. Maka dalam ini kami mohon kepada saudara kami untuk menjawab pertanyaan daripada saudara MPU tadi dalam pembahasan yang telah dibahas tadi. Kepada saudara kami, singkat pada tepat, karena waktu kita sudah 11, nanti nggak sempat membahas dua masalah lagi ya. Kalau ini sudah jelas Ahlussunnah wal Jamaah boleh jawab. Karena yang dimaksud Ahlusyirik melalui Salafi contoh-contoh kan sih. Untuk sementara tanya yang kita bicara satu wilayah itu merujuk, yang penting waktu tanya terjawab dalam masalah. Mohon pertanyaan cocok. Jadi tadi Pak Ustadz ketika menanggapi apa yang saya sebutkan adalah pertama menjelaskan tentang hakikat daripada Ahlussunnah wal Jamaah yang beliau kemukakan, yaitu orang-orang yang rujuk kepada Al-Quran, hadis sesuai dengan pemahaman sahabat. Pemahaman sahabat ini tentulah harus mengkaji syarah-syarah hadis dan sebagainya, melalui asbah murud dan sebagainya. Ada pemahaman yang sangat mendasar dalam kelompok Salafi. Mereka itu tidak boleh berpegang pada ulama, tapi harus kembali kepada Al-Quran dan hadis. Ini suatu pemahaman yang rancu sebenarnya, karena tidak semua orang mampu memahami konteks Al-Quran dan hadis, karena teksnya bahasa Arab, maknanya cukup luas. Jadi tidak semua orang itu mampu. Jangankan kita orang-orang di Aceh ini, orang Arab sendiri
mereka itu tidak terlahir semuanya menjadi ulama. Kenapa? Karena tidak semua memahami konteks bahasa Al-Quran dan hadis. Di sini adalah satu hal yang janggal sebenarnya. Kemudian pada memahami sifat-sifat Allah yang tersebut dalam Al-Quran, mereka itu mengakui ada fauqiyah dan sebagainya. Dan mereka sebenarnya tidak, apakah mereka itu membedakan antara sifat dengan juz'in atau tidak. Karena kalau kita sebutlah umpama yadun, yadun itu sifat Allah atau bukan sifat Allah. Sehingga dalam riwayat-riwayat banyak kitab yang masyhur, ketika Ibnu Taimiyah menggambarkan Allah turun, Ibnu Taimiyah itu turun dari mimbar. Ketika menggambarkan yad, menampakkan yad. Jadi pada akhirnya kita sendiri agak kerancuan dalam memahami apakah itu sebagai sifat atau sebagai juzuk daripada sebuah zat kompleks. Kaum Asy'ari mereka itu memahami sebagai sifat Allah bila kaifah. Yang kedua, dalam memahami konteks fauqiyah. Konteks fauqiyah ini mereka sering menyebutkan hadis-hadis yang meriwayatkan Allah itu di atas langit. Tapi yang lebih sering dijadikan dalil dasar adalah peristiwa seorang wanita budak. Waktu Allah bertanya, "Inna Allah," di mana Allah? Mereka menyebut di langit. Kemudian banyak ayat dan hadis yang menjelaskan kalimat-kalimat bersama ini. Kemudian konteks yang kedua adalah aras. Konotasi pemahaman mereka aras itu adalah di atas. Dan kita nggak tahu bumi kita ini berada di bawah aras atau di atas aras, juga nggak tahu kita. Begitu juga keberadaan bumi kita ini di atas langit atau di bawah langit, kita juga nggak tahu yang sebenarnya kedudukannya. Hanya yang membedakan adalah derajat kejauhan antara bumi dengan langit itu, antara bumi dengan matahari dan dengan bulan. Jadi ketika ada ikatan matahari dengan bulan, dalam satu hadis ada dikatakan bahwa matahari itu pada langit yang keempat. Apakah langit di matahari itu di langit atau sejajar atau sederajat dan sebagainya? Itu juga masih berbagai pertanyaan yang akan timbul. Tapi dari akidah fauqiyah ini menunjuki bahwa Allah itu bertempat di langit, bertempat di aras, dua tempat yang berbeda itu. Allah Ta'ala juga menyebut dalam Al-Quran dua tempat yang berbeda. Kita kan berpikir juga, apakah Allah Ta'ala itu berpindah seperti kita punya dua rumah? Umpama 30 hari di aras, 30 hari di langit, karena ada dua rumah. Dan ada lagi banyak dalam hadis-hadis menyebutkan bahwa Allah itu turun dari langit kepada sampai hal langit yang pertama. Turun ya Allah, turun. Itu juga berpindah lagi sehingga banyak tempat, banyak rumah lah istilah kita. Allah itu untuk bertempat. Malah Allah sendiri menjelaskan berada di antara umat, berada di contohnya aqrab min hablil warid. Itu juga pemahaman yang multi pemahaman. Tadi disebut oleh Abu Ihtimal, saya lebih enak menyebut multi pemahaman. Karena begini, suatu ayat dan hadis bila maknanya dilalahnya itu adalah ihtimal, maka ini gugur sebagai dalil. Karena setiap dalil dan hadis yang dilalahnya ihtimal tidak boleh dijadikan dalil kecuali ada mubayyinnya.
Tapi kalau cukup dengan dalil itu dan pemahaman yang ihtimal, maka itu gugur untuk dijadikan dalil. Oleh karena itu saya lebih memakai multi tafsir dalam bentuk makna istirak atau dalam bentuk makna tawatuk, dalam bentuk makna tasyakuh. Jadi tasyakuh itu antara makna kulli dengan makna juz'i satu tapi berlebih kurang. Kalau istirak itu terjadinya banyak pemahaman dan penafsiran, maka multi tafsir namanya. Dan itu hakiki semuanya. Kalau ada suatu kalimat yang dikehendaki oleh suatu karena akan terjadi majazinya, kinayahnya, ini susah lagi kita. Karenahnya di mana? Karenahnya di mana? Dan kemana tujuannya? Ini juga susah. Susah untuk memahaminya. Tidak semua orang akan mampu memahami konteks Al-Quran dan hadis dengan berbagai latar belakang pemahamannya. Maka ketika hal yang demikian terjadi, ketika kita mengatakan bahwa harus merujuk kepada Al-Quran dan hadis, ini suatu kata kamus plase sebenarnya. Ada suatu penipuan besar di balik kalimat tersebut. Kenapa? Karena umumnya saya bertemu dengan orang-orang salafi itu, saya nggak pernah bertengkar dengan mereka. Seperti Prof. Ilyas Abu Bakar, saya nggak pernah kan, saya selalu satu meja dengan beliau. Dan sebenarnya ketika saya melihat makalah-makalah yang disusun oleh Prof. Ilyas Abu Bakar juga merujuk kepada pemahaman-pemahaman ulama. Dan tidak langsung beliau memahami Al-Quran dan hadis. Tidak itu. Kalau kata rujuk ila Al-Quran wal hadis dan sebagainya, kembali ke Al-Quran dan hadis sesuai dengan pemahaman para sahabat, ini perlu penajaman melalui penguasaan ilmu lughat. Kalau tidak mungkin. Dan sekali berprop Ilyas Abu Bakar, saya lihat juga begitu makalahnya. Tapi rujukannya bukan rujukan yang saya rujuk. Artinya pegangan ulama beliau bukan ulama yang saya pegang. Hanya saja berbeda pegangan. Jadi bukan dalam arti beliau kembali langsung pada Al-Quran dan hadis. Kemampuan kita terbatas. Tapi beliau memahami Al-Quran dan hadis itu melalui pemahaman-pemahaman ulama yang beliau ikuti. Maka sering beliau mengutip pernyataan Ibnu Taimiyah, mengutip pernyataan Ibnu Qayyim, Asimin, Syekh, kemudian banyak lagi. Dan jarang beliau mengutip pendapat-pendapat mengajar dan sebagainya. Kalaupun ada, untuk memperbandingkan permasalahan yang ada pada kutipan beliau dengan kutipan yang sering dipakai oleh orang lain. Ini perlu dihayati benar-benar. Kita jangan salah memahami. Tanya baik salah memahami. Baik tapi tajuk-tajuk drot kecil. Karena perlu disadari benar-benar bahwa ada penggiringan untuk memahami hal-hal yang demikian sehingga menciptakan mujtahid pada setiap orang individu. Ini akan lahirnya banyak perbedaan karena kemampuan memahami Al-Quran dan hadis itu tidak mampu. Jangan sok-sok mampu, nanti berbahaya. Imam Ibnu Hajar, beliau mengarang, Ibnu Hajar ada dua, Asqalani dan Haytami, satu pengarang Fathul Bari, satu pengarang dan Tuhfatul Muhtad dan sebagainya. Beliau juga tidak mampu memahami konteks makna Al-Quran secara langsung, tetap berpegang pada pemahaman ulama yang terdahulu. Cuman bahasa kamus plase ini adalah bahasa pekelabaian mata urang. Sehingga hana yang dia sebenarnya tabangonnya sih
Karena untuk mengkelabui urang sagai. Makanya terjadilah hal-hal yang lainnya rupa, sehingga bila urang mereka dipahami dan diyakini bahwa dia mampu, maka lahirlah fatwa-fatwa yang berseberangan, malah antara sesalafi sendiri saling bertabrakan fatwa-fatwanya banyak sekali. Kenapa? Karena ingin mencoba memahami hadis sendiri-sendiri dengan kemampuan sendiri-sendiri yang sangat terbatas. Kemudian pemahaman logika yang dikemukakan oleh Abu Ketua tadi, itu juga logikanya adalah ada dasarnya di ilmu lughat Arab. Ada dasarnya. Ketika kita memahami ayat ada yang menjelaskan Allah di atas, Allah di bumi, Allah di samping manusia, Allah di bumi, Allah Ka'bah itu, yaminullah fil ard dan sebagainya. Ini perlu pemahaman logika yang didukung oleh ilmu pengetahuan. Jika tidak, kaidahnya akan bergeser. Dengan bergeser, maka pemahamannya akan jauh bergeser. Sekian dan terima kasih. Kami mohon yang mobilnya Avanza BL tolong digeser karena mau masuk barang di depan musuh. Kami mohon sekali lagi yang mobilnya BL Avanza tolong digeser. Innova dengan Avanza. Coba kita lihat. Agak terima kasih. Sudah kita dengar tadi dari saudara kita Ketua NPU dan NPU Aceh. Cuman pada saudara kami mohon juga penjelasan dan jawaban daripada pertanyaan tentang dari Ketua tadi. Setelah itu baru masuk jawaban kedua dari NPU Aceh. Kepada saudara kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ridha Al-Kausar, saya asal dari Bang Pidi, asli orang Ujung Padang. Ridha Al-Kausar. Ada beberapa poin yang ingin kami tanggapi. Yang pertama adalah tentang tuduhan yang dituduhkan kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, yang dikatakan bahwa beliau mengatakan turunnya Allah itu seperti turunnya Ibnu Taimiyah dari atas mimbar. Perkataan ini sudah disebutkan merupakan fitnah yang dituduhkan oleh Ibnu Khaldun dalam kitabnya Al-Muqaddimah, dan itu telah dibantah oleh para ulama. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana metode kami dalam beriman tentang akidah asma wa sifat. Yang ketiga yang ingin kami bahas, apakah sifat yang dimaksud tadi yaitu al-ulu istawa itu merupakan dzatiyah ataupun bukan. Baik. Poin pertama yang akan kita bahas adalah metode salaful ummah, metode cara kami memahami dalil yang berkaitan dengan ayat-ayat mutasyabihat. Itu ayat-ayat tentang sifat. Dalam Al-Quran Allah menyebutkan ada ayat muhkamat dan ada ayat mutasyabihat sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Ali Imran. Dan tentunya ayat mungkin sudah kita hafal. Lalu bagaimana metode kami memahami ayat-ayat asma dan sifat Allah? Di sini saya ingin bacakan perkataan Ibnu Taimiyah rahimahullah supaya kita bisa jelas apakah Ibnu Taimiyah itu menyerupakan Allah dengan makhluk ataupun tidak. Ibnu Taimiyah mengatakan di kitab Al-Aqidah Wasithiyah, beliau berkata, "Wa minal imani billahi al-imanu bima wasafa bihi nafsuhu fi kitabih wa bima wasafahu bihi rasuluhu Muhammad sallallahu alaihi wasallam min ghairi tahrif wala ta'til wa min ghairi takyif wala tamthil." Ibnu Taimiyah mengatakan, dan dari beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah
beriman tentang nama-nama dan sifatnya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam kitabnya dan Nabi SAW sebutkan dalam hadisnya. Lalu beliau memberikan syarat. Setelah kita tetapkan nama-nama dan sifat Allah dalam Al-Quran dan dalam hadis, maka syarat yang harus kita jalani adalah min ghairi tahrif, tanpa kita ubah, kita palingkan sifat itu kepada makna yang lain. Tahrif dibagi oleh para ulama itu menjadi dua pembagian tahrif. Tahriful makna wa tahriful lafaz. Tahriful makna dan tahriful lafaz ini kami tidak tentang ayat dan sifat Allah, kami tidak mentahrif secara lafaz maupun kami tidak mentahrif secara makna. Itu yang pertama. Yang kedua, wala ta'til, dan kami tidak mentaktil. Artinya kami tidak menolak. Di antara golongan penolak sifat Allah itu ada Jahmiyah. Mereka menolak semua sifat Allah. Mereka hanya menetapkan satu sifat, yaitu al-wujud. Ini pengikutnya Jahm bin Safwan. Al-thani, yang kedua, orang-orang yang mereka merupakan mu'attilah adalah mu'tadilah, yang mereka menetapkan nama untuk Allah tapi mereka menafikan sifat, mengikut Wasil ibn Atha. Setelah itu orang-orang yang menafikan sifat Allah Subhanahu wa taala ada kullabiyah, dan orang-orang yang sependapat dengan mereka. Dan kami selamat dari ta'til, kami yang tidak menolak sifat Allah. Yang ketiga adalah wa min ghairi takyif, kami tidak bertanya memperbagaimanakan sifat Allah tersebut. Dan hal ini telah sahih sebuah athar dari Imam Malik rahimahullah. Ketika Imam Malik datang seorang laki-laki bertanya kepada Imam Malik, kaifa istawa, bagaimana istawanya Allah? Qala Imam Malik rahimahullah ta'ala, Imam Malik mengatakan, al-istawa ma'lum. Istawa dalam bahasa Arab diketahui, ala wartafaq, dia ketinggian. Hal itu disebutkan oleh Imam Ibn Manzur dalam kitab Lisanul Arab. Ketika al-istawa itu digabungkan dengan kata ala, maka dia bermakna al-irtifaq, yaitu ketinggian. Perkataan ini disebutkan oleh Imam Ibn Manzur dalam kitab Lisanul Arab. Kemudian yang ketiga, kami tidak bertanya. Lalu kata Imam Malik rahimahullahu taala, wal kaifiyatu majhul. Bagaimana kaifiatnya tidak kita ketahui, hanya Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Lalu kata Imam Malik, wal ima wasu'alu anhu binha. Wasu'alu anhu binha, dan bertanya tentang itu merupakan satu kebid'ahan. Karena hal itu tidak pernah ditanyakan oleh para sahabat Nabi SAW. Wala tanzil, dan kami tidak menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Dan ini terbantah perkataan orang-orang yang mengatakan Ibnu Taimiyah itu apa? Musyabbiha atau mujassimah, orang-orang yang menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Dan kaidah yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah ini disebutkan oleh imam-imam selain Ibnu Taimiyah. Di antaranya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala berkata, disebutkan dalam kitab Tabaqat Hanabilah jilid 1 halaman 283 sampai halaman 284 oleh Imam Al-Qadi Abu Ibn Abil Ya'la dalam kitab Syiar A'lamin Nubala oleh Imam Al-Dhahabi pada jilid 3 halaman 3293. Qala Syafi'i, berkata Syafi'i rahimahullah, nuthbitu hadhihi sifati allati jaa biha al-Qur'an. Kata Syafi'i, kami menetapkan sifat-sifat ini yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Wa waradat biha sunnah, dan kami juga menetapkannya sebagaimana ditetapkan dalam Sunnah. Wan nanfiyat tashbih, dan kami menafikan penyerupaan sifat itu dengan sifat makhluk. Anhu kama nafa'an nafsihi, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menafikan penyerupaan tersebut pada dirinya. Sebagaimana Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Sesungguhnya Allah berfirman, tidak ada satupun yang serupa dengannya. Sesungguhnya Allah itu As-Sami' dan Allah itu Al-Basir. Asy-Syafi'i juga berkata, amantu billah wa bima jaa'a 'anillahi 'ala muradillah, wa amantu bi rasulillah wa ma jaa'a 'an rasulillahi 'ala muradi rasulillah. Kata Syafi'i, dan saya beriman kepada Allah dan apa yang datang dari Allah sesuai dengan maksud Allah, dan saya beriman kepada Rasulullah apa yang datang dari Rasulullah sesuai dengan maksud Rasulullah. Ini perkataan Imam Syafi'i. Bahkan Ibnu Katsir rahimahullahu taala juga menyebutkan
Dan Imam Ibn Katsir merupakan salah seorang ulama yang bermadzhab Syafi'i. Ibn Katsir berkata, ketika Ibn Katsir mentafsirkan ayat "Tsumma stawa 'alal 'arsy", kata Ibn Katsir, "Falin-nasi fi hadzal maqami maqalatun katsira jiddan laysa hadha mawdi'an bastiha wa inna ma yasluk fi hadzal maqami madhhab as-salaf madhhab as-salaf as-salih Malik wal Auza'i wal Thawri wal Layth bin Sa'ad al-Syafi'i wa Ahmad bin Hanbal wa Ishaq bin Rahawi wa ghairuhum min a'immatil muslimin qadiman wa hadithan wa huwa imraruha kama ja'a min ghairi takyif wala tashbih wala ta'til wa adh-dhahiru mutanabadaru ila adhani mushabbihina manfiyun 'anillah fa inna Allah la yushbihuhu syai'un min khalqihi wa laysa kami syai'un wa huwa as-sami'ul basir balillahi al-amru kama qala immatu minhum Nu'aim bin Hamad al-Auza'i Syekhul Bukhari yang beliau mengatakan man syabbaha Allah bi khalqi faqad kafara. Barang siapa yang merupakan Allah dengan makhluk maka dia kafir. Wa man jahada ma wasafa Allah biha nafsahu faqad kafara. Dan barang siapa yang menolak sifat Allah Subhanahu wa taala maka dia kafir. Wa laysa fi ma wasafa Allah bihi nafsahu wala rasulahu tashbihun faman athbata lillahi ta'ala ma waradat bil ayatu sharihah wal akhbaru sahihah ala wajhi alladhi yaliqu bi jalalillahi ta'ala wa nafa'anillahi ta'ala naqaisa faqad salaka sabilil huda. Ini tidak perlu saya terjemahkan, silakan dilihat di tafsir Ibnu Katsir halaman jilid 3 halaman 426 sampai dengan 427. Kemudian disebutkan dari Syafi'i dalam kitab I'tiqad al-Imam Syafi'i oleh Imam Al-Hakkari, dan kata para ulama orang-orang yang mendustakan kitab al-Imam Al-Hakkari ini maka dia telah berdusta. Disebutkan dari murid Imam Syafi'i yaitu dari Yunus ibn Abil A'la Al-Muqri, dia berkata, qala sami'tu Aba Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, dia berkata, wa qad su'ila an sifatillahi ta'ala. Ketika Imam Syafi'i ditanya bagaimana beriman tentang sifat-sifat Allah, kata Syafi'i, wa ma yu'minu bihi, bagaimana beriman kepadanya, kata Imam Syafi'i, lillahi ta'ala asma'un wa sifatun ja'a biha kitabuhu wa akhbara biha nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ummatahu. Kata Syafi'i, sesungguhnya Allah itu memiliki nama dan Allah memiliki sifat yang datang dalam kitabnya dan dikhabarkan oleh Nabi SAW kepada umatnya. Lalu kata Syafi'i, la yasun ahadan min khalqillahi ta'ala qamat alaihi al-hujjatu radduha. Tidak layak bagi seorang muslim, bagi makhluk Allah, setelah tegak hujah kepadanya dia tolak sifat itu. Maka di sini terkandung faidah bahwa kami menetapkan sifat Allah dan kami tidak menolak sebagaimana Imam Syafi'i menetapkan sifat-sifat untuk Allah yang datang dari Al-Quran dan datang dari Sunnah. Lalu kata Syafi'i, li'anna al-Qur'an nazala bihi wa sahha an Rasulillah SAW fima rawi anhu al-adlu. Hal itu dan sesungguhnya hal itu telah datang yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Quran dan sahih ketetapannya dari Nabi SAW dengan periwayatan yang adil. Fa inna qilaba dzalika ba'da thubutil hujjati 'alaihi fa huwa kafirun billah. Barang siapa yang telah tegak hujah kepadanya dia tolak sifat Allah maka dia kafir. Wa amma qabla thubutil hujjati 'alaihi min jihatil qadar fi ma'dhur bil jahli. Jadi makna ini. Jadi supaya jelas bagaimana akidah kami. Enggak, jadi kan dikasih kesempatan untuk saya untuk berbicara sesuai dengan pertanyaan jawab. Jadi kaidah kami dalam menetapkan sifat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana datang dalam Al-Qur'an, datang dari Sunnah dengan aqwal para ulama. Itu secara ringkasnya yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian yang ditanyakan apakah sifat istawa itu dzatiyah atau sifat fi'liyah? Dalam pembahasan akidah asma wa sifat ulama menyebutkan ada sifat Allah itu sifat fi'liyah dan ada sifat Allah itu sifat dzatiyah. Dan sifat istawa, beristawanya Allah Subhanahu wa taala dan searah itu merupakan sifat dzatiyah bagi Allah. Jadi kami memiliki keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu beristiwa di atas arasy-Nya. Istiwa itu apakah sifat dzatiyah? Sifat dzatiyah. Apa sifat yang ada pada arasy? Istiwa apa sifatnya itu? Apakah gerak? Apakah istaula?
Sifat dzatiyah yang ada pada Allah. Sifat Allah yang ada pada arti. Apakah putra Allah atau istaula menguasai? Zat Allah. Itu sifatnya ya sifatnya bukan dah. Sifat dzatiyah bagi Allah. Ya sifatnya apa sifatnya yang ada ala arsi ini tadi. Saya jelaskan. Apakah putranya atau menguasai ataupun menguasainya? Sifat istawa bagi Allah dalam keyakinan kami. Salah satu jawab. Zat Allah. Anda katakan sifat tadi. Dzatiyah. Pertanyaannya sifat apa zat Allah Taala? Kalau digabungkan apabila digabungkan antara nama dengan sifat, maka nama itu mengikuti kepada sifat. Tapi apabila sifat, maka tidak mengikuti kepada nama. Ya, ini saya katakan salah satu zat atau sifat. Ya, bagi kami arwah istawa itu zat bagi Allah. Istawa zat. Nah, Sifat ada. sifat tidak mengikuti kepada zat. Benar. Sifat ada yang benar. Kalau benar jawab benar, kalau tidak jawab tidak. Itu aja. Ya, dalam kaidah asma wa sifat yang kami pahami, ketiga nama itu mengikuti kepada sifat Allah. Sifat belum tentu mengikuti kepada nama. Ya, ketika diikutkan zat Allah Subhanahu wa taala, ya sifat Allah Subhanahu wa taala yang terkandung di dalamnya. Zat Allah ala arsy itu zat Allah. Zat apa sifat ada? Ya, ini beda penafsiran. Kami selidiki dalam ini dengan kami aja. Itu aja kami. Berarti pertanyaannya sesuai dengan petunjuk tadi seperti dari ketua FDU, apa yang ditanya itu ada dijawab dulu supaya kita ada kesimpulan nanti. Nah, jangan supaya ngambang. Dan ini kita belum ada satu kesimpulan misalnya bagaimana tadi itu. Maka apa pertanyaannya itu tolong dijawab dengan sehat, sama-sama kita berpikir dengan sehat. Itu aja. Zatnya Allah, yang namanya zat Allah diikuti oleh sifat Allah. Zat dan sifat Allah. Ya yang jelas nama juga ikut. Baik itu. Itu yang pertama. Itu dipahami oleh para ulama. Tadi udah dibacakan, jelas. Kami tidak mentahwil, tidak apa adanya sebagaimana Allah katakan Allah di atas arah, selesai. Yang saya lihat bagaimana yang mengatakan Ya tadi dibaca. Tadi udah dibaca. Ini dibaca. apa ada sifat yang dijelaskan? So di sini ada makalah yang saya ketik, kumpulan qalam aqwal para ulama tentang sifat al-ulu, dari sahabat sampai dengan tabi'in. Yang pertama Abdullah bin Mas'ud berkata, "Ma baina sama'i dunya wallati taliha masirata 500 amin, 100 amin, wa baina kulli sama'in masirata 500 amin, wa baina sama'i as-sabi'ati wa baina kursiyyi 500 amin, wal 'arsy fawqa as-sama', wallahu tabaraka wa ta'ala fawqa 'arsyihi wa huwa ya'lamu ma antum 'alaih." Kata bin Mas'ud, jarak antara langit dan dunia dan langit di atasnya sejauh perjalanan selama 500 tahun. Jarak antara setiap langit dan dengan lainnya sejauh perjalanan selama 500 tahun. Jarak antara langit ketujuh dan kursi sejauh perjalanan selama 500 tahun. Dan Allah di atas langit, dan Allah tabaraka wa ta'ala berada di atas arasy-Nya. Ini menunjukkan bahwa saya dan Allah Dia mengetahui Jadi memang begini. Maaf Tengku membaca pemikiran kami dengan metodologi Asy'ariyah, enggak nyambung. Begini, enggak. Ini saksi bukan syariat. Saya tanyakan itu mana referensi itu aja. Ini saksinya. Bukan asy'ariyah atau
Ya silakan kalau tunggu coba sebutkan apa zat atau itu coba sebutkan. Ini kan dialog. Maaf saya memiliki suara bukan sekali lagi saya mohon. Coba jelas dengan Enggak, ini kan bukan persidangan. Kita dialog. Sekarang saya balik nanya. Kalau Tengku sendiri bagaimana? Apa referensinya? Mana ayat, mana hadis, halaman berapa silakan. Ini saya mohon maaf, saya bukan marah Tengku, tapi memang logat saya ngomong agak gede gitu. Mohon maaf Tengku semua. Coba ambil di dalam catatan di majalah Sadian. Itu yang pertama. Yang kedua, dari kalangan Salafiyah itu tidak menolak takwil secara total. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, salah satu rujukan Salafi hari ini dalam Syarah Arba'in. Makanya belum selesai kita bicara tadi. Dia pahami. Ketika at-ta'wil ma'ad dalil yakunu tafsiran. Itu dikatakan oleh para ulama yang kami ikut rujukannya. Yang ketiga mengenai taklid, kami tidak mengatakan semua orang itu harus berijtihad. Masalah apa syarat ahli tafsir, apa syarat mujtahid sudah disebutkan di usul fiqh atau ilmu tafsir, usul tafsir atau ulumul Quran. Dan saya sendiri bermazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam fikih. Mungkin ada orang lain enggak ikut, itu lain soal. Dan kami tidak mengatakan harus ikut langsung Al-Quran dan hadis. Tetap ikut melalui jalurnya para ulama, penafsirannya para ulama. Yang mungkin sebagaimana dikatakan oleh Abu tadi, memang mungkin ada 1-2 ulama dalam hal ini yang berbeda. Bisa menjawab. Mungkin barangkali untuk memahami ayat-ayat kita sepaham, mungkin sepakat bahwa Al-Quran itu ada 2 model. Yang pertama muhkamat, yang kedua mutasyabihat. Mungkin barangkali ayat-ayat yang muhkamat umumnya sepaham. Contoh aqimus salat, hanya yang pegang hanya pedang salat itu misalnya itu, karena itu ayat muhkamat jelas dilalahnya. Yang persoalan adalah ayat-ayat mutasyabihat. Saya ingin membukakan dulu definisi daripada ayat mutasyabihat. Tersebut dalam tafsir Ruhul Bayan. Mutasyabihat muhtamilatun li ma'nan mutasyabihatun la yamtazu ba'duha min ba'din fi istihqaqil iradah biha wala yattadihul amru illa bin nadirid daqiq wa ta'ammul aniyah fatasyabuhu fil haqiqati wasfun lil ma'ani wasfun bihil ayatu ala tariqati wasbid dal bi wasfil madlul. Itu pengertian ayat mutasyabihat dalam Ruhul Bayan. Jadi kalimat kuncinya muhtamilatun li ma'anin mutasyabihatun. Lagi 2, muhtamilatun mutasyabihatun. Kemudian dalam kitab lain dijelaskan, yaitu Ibnu Jauzi, Abdurrahman bin Ali bin Muhammad, ayat mutasyabihat tahtamilu ba'dul ma'ani li'adami ittidahi dilalatihi la yata'ayyan al-muradu minna ila bi'adhammiha ila al-muhkam kaqawli ta'ala ar-rahmanu alal arsy istawa. Yang tak tersebut contoh istiwa'nya berarti menurut goknyanyo ditamung dalam ayat mutasyabihat. Jadi kalimat istiwa itu muhtamilatun
mutasyabihatun lima anen la yang tat. Anda bisa kita bedakan. Jadi pertama dengan kata muhtamilatun, mutasyabihatun, tentu harus ada pemahaman-pemahaman yang didukung oleh pendukung-pendukung sehingga nanti bisa kita pahami dengan benar. Karena menafsir Al-Quran dengan akal ada ancaman neraka. Kemudian dalam yang lain tafsir Munir, mutasyabihat ya allati lam yazhar ma'naha wa lam yattadih bal khalafa dhahirul lafzil ma'nal murad. Ini juga pengertian dari ayat mutasyabihat. Banyak ayat. Ya. Itu ulama temporer kan? Kemudian tafsir Ibnu Katsir. Huwallazi bismillah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a tsumma istawa ila sama. Itu juga kalimat istiwa. Ide benar. Alal ardi. Kemudian ada lagi tafsir Ibnu Katsir juga. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Istiwa juga. Di sana istiwa, di sini istiwa. Jadi ada dua kata istiwa dalam dua ayat ini. Kalau kita positifkan maknanya, sebagaimana yang disimpulkan tadi, ini akan bertolak belakang. Kitab Man'ul Qatan fi Mabahithil Ulumil Quran, halaman 218. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala hadzal ma'na ja'a qawlu Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi ruku'i wa sujudi, subhanakallahumma rabbana bihamdik Allahumma ighfirli, yata'awwalul Quran. Ka'ni qaulu ta'ala wasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwabaan nasar, ayat 1. Ayat 3. Kemudian Ihya Ulumuddin juzuk pertama halaman 290. Balil akhbar wal athar tadullu ala ma'ala fi ma'anil Quran muttasi'an li arbabil fahm. Akhbar wal athar salafi luas, tidak sempit. Ini Nabi mentakwilkan Al-Quran. Pertanyaan pendek, boleh saya bertanya Teguh? Karena Teguh bertanya sama kami, sekarang kami bertanya tanpa mengurangi kehormatan. Kami menghormati Abu dan Teguh. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Apa arti istiwa? Mana penafsiran Nabi yang menjadi rujukan terhadap arti istiwa secara taib istiwa itu sendiri? Mana sahabat dan mana minimal dari 4 mazhab yang mengartikan istiwa sebagaimana yang Teguh pahami? Ya, oke. Istiwa yang kami ikut, saudara kena ikut tadi Ibnu Katsir. Itu ulama mutaakhirin. Itu satu qolah, ya kan? Kami juga ikut. Saudara ikut At-Tahawi. Itu ulama mutaakhirin. Kami juga ikut. Maka kami ikut tafsir pendapat Ibnu Katsir, Ibnu Hajar Asqalani dan sebagainya. Mereka ikut takwil. Kenapa takwil? Supaya manusia tidak tersesat kader-kader masa akan datang. Kalau memang takwil seperti ayat saya bacakan tadi, ja'a rabbuka fis sama'i ilahun fil ardi ilahun, sudah banyak Tuhan dalam logika umat manusia masa depan. Bukan ini itu. Maka kami ikut seperti saudara ikut Ibnu Katsir, Aqidah At-Tahawiyah. Gak mau persempit Teguh, mohon maaf, tanpa mengurangi hormat saya sama Teguh. Apa arti istiwa menurut Teguh?
Biar kami Bukan menurut saya, bukan ya, ya benar. Menurut Sekarang saya, ya nanti masalah rujukan ulama kan gitu. Ulama Tengku nggak berbicara menurut hawa nafsu, Tengku ada ulama kan gitu. Saya kayak kita gini, menurut penafsiran Tengku, saya bukan mengatakan Tengku menafsirkan berbeda, tidak. Dalam pandangan Tengku yang Tengku pelajari atau aku pelajari dari ulama-ulama salaf, saya katakan Tuhan, apa arti istiwa? Udah. Kalau kami memahami setiap nama dan sifat Allah itu kami tetapkan sebagaimana yang ada dalam Al-Quran hadis tanpa ditakwil dan seterusnya. Sudah disebutkan tadi kaul Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan mengenai arti istiwa bisa kita sebutkan nanti minimal dari 4 mazhab kita sebutkan. Ini jelas sudah masalah. Pertanyaan kami, apa arti istiwa atau makna istiwa atau Ar-Rahman ala arsy istawa? Mana ayat dan hadis yang mendukung penafsiran tersebut secara tegas, dan siapa ulama di antara 4 mazhab yang sudah kita sepakat itu ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang pertama Syekh Abdullah Al-Harari. Beliau mentafsirkan Ar-Rahmanu ala arsy istawa istaula. Siapa tadi? Syekh Abdullah Al-Harari. Beliau Syafi'iyah, ulama Syafi'iyah. Ya. Tahun berapa? Tahun itu sebaya dengan Asy'ariyah. Kalau kami minta dari kalangan minimal, apakah dari sahabat atau dari ulama 4 mazhab saja? Biar kita inginkan dari kalangan salaf dulu. Nanti masalah di bawah nanti kami minta dari Mu'taimiyah, dari Muqayyim dan seterusnya. Kami ingin biar lebih jelas dari kalangan apakah itu sahabat yang menakwilkan Ar-Rahman ala arsy istawa, ataukah itu Nabi sendiri, ataukah ada di kalangan 4 mazhab? Bukan ulama 4 mazhab dan bukan sahabat. Itu ulama mutakhirin. Ya, Syekh Abdullah Al-Harari yang mentafsirkan adalah istawa itu istaula. Allah menguasai di aras. Kenapa demikian? Supaya akidah masa akan datang anak-anak ini tidak terlalu rusak dan menyimpang akidah. Terkait dengan yang disebutkan oleh Abu tadi, ma'ana alaihi wa ashabi, bisa akidah dan seterusnya tadi, itu Ya. rujukan sahabatnya yang menakwil itu siapa? Alaikum bisunnati, sunnah Nabi bukan hanya sahabi. Ada al-ulama'u warasatul anbiya, itu ulama juga Syekh Al-Harari. Jadi di kalangan sahabat tidak menakwil. Di kalangan, saya ingin langsung, apakah ada sahabat? Kalau nggak ada, sebutkan nggak ada. Apakah di kalangan 4 mazhab pernah menakwil Ar-Rahman akan kosakata terminologi istiwa? Kalau kami bisa kami sebutkan rujukan kami dari 4 mazhab atau dari kalangan sahabat. Saya tidak mengatakan sahabat Nabi, saya mengatakan ulama. Karena ada hadis Nabi, sunnah Nabi, ulama juga. Al-ulama warasatul anbiya. Sekarang ada ulama juga begitu. Bahkan kami ulama 4 mazhab. Bisa kami sebutkan. Kami 4 mazhab juga. Tetapi Bukan dari kalangan 4 mazhab ini, Pak. Saya sekali lagi mohon maaf, Abu. Saya memang bukan mudah kan menghadap dengan jemaah dulu. Dan nanti bila takbir salah angkat, itu memang agak mirip model lagi. Sekali lagi itu pakai Muhammad dulu. Bukan Pak termasuk Pak. Coba kamu. Ini kan konteks dialognya udah nggak baik. Tapi Saya nggak senang, saya kurang suka dialog yang model ini. Yang saya sukai adalah kita mengungkapkan pendapat kita sendiri dan kita menyudutkan beberapa orang lain dan kita memilih yang terbaik. Jangan menutup menerima kebenaran. Jangan menutup menerima kebenaran. Dan saya tidak menyambung tadi tafsir yang kedua tadi. Ibnu Abbas menjelaskan, ana mimman ya'lamu ta'wilan. Saya termasuk orang yang mengerti takwil daripada makna ayat Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Jadi sahabat yang menakwilkan sahabat yang memaknai istiwa itu yang pertama Ibnu Abbas. Kemudian banyak ulama lagi dalam beberapa pendapat Imam Syafi'i itu juga begitu pemahamannya.
dan tersebut dalam kitab Al-Ibanah versi aslinya. Pada memanakan sifat Allah istiwa. Pada memaknakan ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Istiwa katanya itu sifat Allah. Bila kaif, hanya Allah yang mengetahui tentang sifat istiwanya itu bagaimana. Itu tafwid daripada tafwid hakiki. Tafwid hakiki daripada Imam Asy'ari. Kemudian pada suatu kata beliau lagi, makna istiwa adalah sifat Allah. Sifat Allah yang tidak tasyabuh dengan makhluk. Itu tafwidnya bukan hakiki. Ada miripnya dengan takwil, tapi bukan takwil. Pada penafsiran istiwa daripada Al-Asy'ari. Kemudian mencari makna yang terbaik, yang layak bahasa hukumnya, makna yang terbaik bagi Allah itu adalah ulama-ulama mutakhirin yang tidak merusak kaidah-kaidah asal daripada imam mereka Asy'ari. Kaum Asy'ari sebenarnya memahami sifat-sifat Allah yang sifatnya subutiyah. Makna sifat Allah subutiyah adalah sifat-sifat yang tersebut dalam Al-Quran. Pertama, memaknanya bila kaif, Allahu a'lam, Allah yang lebih tepat. Yang kedua, memaknanya adam tasyabuh bil makhluk. Kemudian ada lagi imam mutakhirin yang menakwilkan sifat-sifat subutiyah dengan barang yang layak dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalimat istiwa dalam Al-Quran terisnad dengan Allah itu banyak. Tadi saya telah menyebutkan dua contoh. Pertama, di sini mohon maaf Abu, kayak lembaga purnam pala isu anjir potong-potong kan habis pun ayat yang pertama tadi summastawa alal arsy, summastawa kan dabos mungkin. Pernah dua ayat yang saya sebutkan tadi. Walladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an tsumma stawa ila sama. Yang kedua, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ini keduanya ayat menjadi muta'alaq dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya sifat susunan tarkib kalimatnya. Kemudian Ibnu Katsir menafsirkan ayat yang pertama dengan qasada ilas sama wa istiwa fi hadhihi ayat mutadammin ma'nal qasdi wal iqbal. Itu penafsiran kalimat yang sama, istiwa juga. Yang kedua, Ar-Rahmanul 'ala 'arsy istawa. Ini ditafsirkan juga sama seperti pemahaman Imam Asy'ari dan pengikutnya, yaitu dengan min ghairi takyifin wala tahrifin wala tashbihin wala ta'tilin wala tamthilin. Itu maknanya dari kata makna tadi
istiwa sifat Allah bila kaifa bila tashabbuh. Itu include dari 3 kalimat, dari 4 kalimat itu. Takyid, tahrif, tasbih, 5 kalimat, ta'til dan tamsil. Itu sama pengertiannya. Dan itu pemahaman kami. Kemudian ulama mutakhirin mencari makna yang layak bagi Allah untuk dapat mudah dipahami. Dan konteksnya itu bisa karena sesuai definisi daripada ayat mutasyabihat. Muhtamilatun mutasyabihatun. Muhtamilatun li ma'nan mutasyabihatun la yamtas makna ba'du makna ba'dal makna. Jadi dengan definisi ayat mutasyabihat yang kami bawa, karena kita dasar pembahasan harus diawali dengan mengetahui hakikat daripada sesuatu. Jadi kalimat ayat Al-Quran yang mutasyabihat, apa itu yang dimaksud dengan mutasyabihat? Bila kita tidak mengerti apa makna mutasyabihat, akan tidak mengerti hukum-hukum yang akan ta'alluq atau berhubungan dengan persoalan mutasyabihat itu sendiri. Kemudian aku baca pemasukan ini sampai jam berapa? Ini kan hampir jam 12. Sampai sambung lalu dulu, pun apa juga dulu misalnya. Ini hampir jam 12, 10 menit lagi. Karena nanti ada penyambutan Ustaz Somak, nanti terganggu agenda lain. Ada agenda lain. Bagaimana maksudnya? Kesimpulan maksudnya terlepas dari setuju enggak setuju takwil lagi lu sampaikan, no? Kita tidak menolak takwil secara mutlak. Saya sampaikan. Contoh sebuah konteks ayat Ar-Rahman 'ala 'arsy istawa, kesimpulan menurut Abu tiba memahaminya, dan kesimpulan kamu pahami tiba. Jadi lu menau ini bukan karena menau substansi masalah jino, kan masalah memahami ayat istawa itu, bukan itu, tapi adalah membicarakan persoalan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ini adalah untuk mencari hakikat Ahlussunnah wal Jamaah. Bukan ini substansi kita, tapi yang kita ambil menjadi kesimpulan adalah Ahlussunnah wal Jamaah itu siapa? Bukan mengartikan istiwa. Ini lucu nih. Karena ini persoalan yang di luar konteks. Kita bicarakan untuk lebih mudah memahami Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi nyawa long kira dalam TKT untuk tajak kesimpulan, bila kesimpulannya ingin menyatukan. Tapi mau kesimpulan draw atau macam draw, ilmu kalau mencari kesimpulan di awal pembicaraan saya telah menyebutkan pengertian Ahlussunnah wal Jamaah menurut saya, dan saya pun mengambil rujukan pada kitab-kitab yang lain. Maka saya sebutkan sekali lagi bahwa Ahlussunnah wal Jamaah menurut yang saya pahami adalah para sahabat tabi'in, tabi'at tabi'in, ahli hadis, ahli basirin, imam mazhab, imam Asy'ari, imam Maturidi, dan pengikut daripada mereka itu, termasuklah ahli sufi yang di dalam banyak kitab disebut, contohnya seperti Imam Ghazali dan Imam Junaid al-Baghdadi. Itu adalah ahli sunnah menurut yang saya pahami berdasarkan rujukan saya. Begitu. Karena begini, saya bukan menafikan orang lain, tapi orang lain yang mungkin barangkali menafikan pemahaman saya, seperti kitab yang pernah saya baca tadi, bahwa ada di kalangan Salafi yang menafikan Asy'ari sebagai Ahlussunnah wal Jamaah karena orang Asy'ari tidak berakidah fauqiyah
istiwaiyah bimakna yang mungkin barangkali tidak dapat diterima oleh logika orang-orang Asy'ari itu sendiri. Terima kasih atas dialog kita hari ini. Mungkin nanti kami sepakati apakah dialog selanjutnya mengutip referensi yang lebih luas ataupun kami memadai, kami musyawarah dulu. Kami musyawarah dulu. Kami tetap berpegang pada kanun dan fatwa-fatwa MPWC sebagaimana sudah digariskan oleh fatwa. Kami tidak bisa melenceng dari itu. Karena itu adalah sebuah lembaga yang berwenang, yang amanah undang-undang dan kanun. Terima kasih. Di mana kekurangan tidak apa. Kami mohon maaf berhubung waktu sudah menunjukkan jam 12 lewat. Nanti kita akan lanjutkan kembali. Kami mohon kepada ustaz-ustaz, kami musyawarah dulu ya. Nanti kami musyawarah dulu, nanti kami akan mengundang lagi dan memberikan kesempatan lagi kepada ustaz-ustaz dan abu-abu semua. Menurut kesepakatan. Jadi kami siap nanti menurut kesepakatan. Terima kasih. Lebih dan kurang kami atas nama MPU Kabupaten Aceh Barat Daya memohon maaf kepada ustaz-ustaz semua dan orang-orang tua kami. Demikian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.